Hadirin yang Allah muliakan, ketika seseorang tertimpa musibah, ketika kita tertimpa musibah, maka yang pertama kita harus tahu bahwa musibah yang datang menimpa kita itu datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidaklah terjadi musibah kecuali musibah itu datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tahu, kita harus yakin bahwa musibah yang datang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Musibah yang datang menimpamu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menetapkan musibah yang datang menimpa kita sebelum Allah menciptakan kita. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard." Tidaklah terjadi musibah yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, ataupun musibah yang datang menimpa kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan kita. Itu yang pertama. Kita harus tahu musibah yang datang menimpa kita datang dengan izin Allah, sudah Allah tetapkan, bahkan Allah menetapkan sebelum Allah menciptakan kita. Kemudian yang kedua, ketika seseorang tertimpa musibah, kemudian yang kedua, ketika seseorang tertimpa musibah, hendaklah ia bersabar di atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak diberikan musibah oleh Allah? Semua orang, Pak, pasti diberikan musibah oleh Allah. Minal khauf, ketakutan, kesedihan tentang masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, walju, kelaparan, kefakiran, kekurangan, wa naqsi minal amwal, kesulitan di dalam ekonominya, terlilit hutang, wal anfusi was samarat, diberikan musibah di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir ayat Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, bergembiralah wahai orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang sabar? Di ayat setelahnya Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila ia tertimpa musibah, yang keluar dari lisannya bukan sumpah serapah, bukan kalimat caci maki, bukan kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang tertimpa musibah yang langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Ibnu Katsir, kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah bentuk kesabaran dan keridhaan dari seorang hamba atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Apa kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan ampunan dari Allah, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi juga mengatakan, tidaklah seorang hamba yang diberikan musibah oleh Allah kemudian ia bersabar kecuali Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Maka ketika kita tertimpa musibah, hendaklah kita bersabar di atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika seseorang tertimpa musibah, hendaklah ia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pahala atas musibah yang menimpanya dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Kata Nabi, jika seorang hamba diberikan musibah kemudian ia membaca kalimat ini, kecuali Allah akan memberikan pahala atas musibah yang menimpanya dan Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ummu Salamah
pernah diberikan musibah oleh Allah, Pak. Apa musibahnya Ummu Salamah? Ummu Salamah pernah ditinggal wafat oleh suaminya yang paling ia cintai, Abu Salamah. Sampai-sampai Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi Ummu Salamah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ummu Salamah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang aku alami, wakhluf li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Ummu Salamah? Demi Allah, Allah mengijabah doaku, Allah mengabulkan doaku, Allah memberikan kepadaku ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai masa iddah Ummu Salamah, langsung Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang tertimpa musibah, hendaklah ia muhasabah. Bisa jadi, Pak, musibah yang hari ini menimpa kita, musibah yang kita alami, bisa jadi musibah itu datang karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpamu kecuali musibah itu disebabkan karena perbuatan dosa yang kalian lakukan. Jadi musibah yang hari ini menimpa kita, musibah yang kita alami, bisa jadi disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Allah menegur perbuatan yang kita lakukan dengan mendatangkan musibah kepada kita. Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah menegur agar kita merasakan dampak dari apa yang kita berbuat. Agar apa Allah memberikan kita musibah, Pak? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja memberikan kita musibah. Allah sengaja memberikan kita ujian. Allah sengaja memberikan kita cobaan. Allah sengaja membuat kita tidak selalu untung, membuat kita tidak selalu menang. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah, agar kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, Pak, bahasa rindunya Allah kepada seorang hamba. Idza aradallahu bi'abdihi khaira, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ja'ala qalbahu munkasiran, Allah akan jadikan hatinya sedih atas musibah yang menimpanya, wa huwa fi tariqin ila Allah, agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusiba minhu, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya.